Eh, jadi saya berikan ke Pak Adius nanti, tapi saya jelaskan dulu apa tadi yang kita bahas ya. Jadi Pak Ya, Adius, tadi kita ini menanggapi Pendeta Muriwali Yanto Matalu yang mengatakan bahwa Martin Luther adalah tokoh yang dikehendaki Tuhan melakukan reformasi. Itu yang kita tanggapi tadi, tapi dalam pembicaraannya berkembang lebih jauh lagi kepada gereja-gereja yang lain tadi yang terakhir disebutkan oleh Pak RT. Mungkin Pak Adios mau menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal itu. Silakan Pak Adios. oh ya, terima kasih Pak Des. Ya, ini kok begitu ya? Saya dari pernyataannya itu kan jadi ganjil juga, artinya satu, Martin Luther itu suci. Kemudian itu pas itu dikehendaki Tuhan. Kemudian karena akibat dari penyelewengan atau korupsi gereja. Saya mulai dari kata korupsi gereja. Apakah Pak siapa ini dia paham tidak gereja itu dalam pemahaman dasar atau memang tertulis dalam sejarah itu, sejarah kekristenan itu, apakah memang gereja itu apa sih? Gereja itu sudah jelas. Kristus yang mengatakan sendiri, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Nah, gereja ini sebagai tubuh Kristus yang mistik atau pengantin Kristus. Dan segala sesuatu, pengajaran dan segalanya itu adalah gerejanya itu. Kuasa mengajar pada gereja yang diserahkan oleh dia. Nah, ketika dia mengatakan bahwa itu korup, maka kesalahan logika yang paling fatal secara material itu sudah sangat nampak. Bukan hanya itu, tetapi di sini dia membebankan satu standar moralnya kepada kekudusan gereja yang mengajar dengan kuasa mengajarnya yang dikuasakan oleh Kristus, bahwa Kristus itu korup. Artinya dia di atas Tuhan. Ini baik secara historis, biblis, maupun tradisi sudah jelas itu salah. Ini satu kesalahan fatal dan sangat berbahaya. Jadi mungkin dia tidak pikir, dia mungkin menyamakan di gereja yang mungkin dia pemahaman yang kemudian sudah bukan lagi, ya saya mau katakan bukan lagi agama, tetapi itu kelompok rasionalis biasa. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa Martin Luther sebagai orang suci, oke, sebelum ke situ, tentu diukur dulu. Belum sampai ke tingkat itu, diukur dulu. Kita mulai dari bahan-bahannya, sebelum sampai ke penilaian suci, atau ambil keputusan, satu diktum, holy. Oke, tentu dari pikirannya. Oke, itu satu masih ada dalam otak. Dua, diucapkan. Tiga, tindakan. Oke, sekarang bongkar sejarah. Selama kita omong ini sebagai pastornya, masih pastor. Jadi sebagai imam, sampai tahun 46. Dengan segala macam kegiatan-kegiatannya. Nah, bongkarlah sejarah. Benarkah? Sebenarnya itu yang paling dasar ketika itu membongkar sejarahnya itu. Karena itu yang menjadi bukti bahwa itu belum sampai pada tingkat suci, masih apa baik atau tidak.
Artinya dengan apa? Standar yang kita gunakan itu apa? Kekristenan. Kristus itu sendiri sebagai itu standar. Nah, dalam arti itu, apakah benar dia sudah ditentukan oleh Tuhan? Nah, belum lagi, pertanyaan lebih lanjut, benarkah itu ada terdapat dalam sola scriptura bahwa dia ditentukan oleh Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab. Belum lagi secara metodologis. Dia mengatakan evaluasi. Secara metodologis evaluasi tidak bisa langsung evaluasi. Harus ada materinya, alat ukurnya, baru evaluasi. Nah, disinilah sebenarnya satu ketika orang tidak kritis, maka menjadi makanan yang katakan makanan yang tanpa vitamin. Jadi sebenarnya kalau mau katakan itu ya kita buktikan dengan sejarahnya. Dan itu ada di mana sejarahnya? Ya silakan bongkar. Kalau dulu dia sebagai imam Katolik, biarawan, jelas segala macam itu masih ada tercatat rekornya. Nah, sekarang dari mana dapat datanya dari mana? Ambil data yang pada tahun-tahun itu. Dan orang Katolik tidak menggunakan, selain daripada data yang ada, tapi tidak menggunakan dulu data-data yang dari dirinya, tetapi dari orang-orang sendiri yang termasuk pengikut-pengikut Luther itu. Melanchthon kah, Zwingli kah, siapa lagi itu? Calvin kah, Mathesius kah, Karlstadt kah, siapa? Nah, di situ akan kelihatan. Kemudian lihat buah-buahnya, bagaimana pada zaman itu. Buah-buah daripada yang disebut dengan private judgment atau pengukuran pribadi, penafsiran pribadi atas Alkitab. Sejarah sudah membuktikan itu dan tercatat, tidak bisa dihapus dan dibantah. Bagaimana dampaknya terhadap tatanan moral, iman, sosial? Coba. Nah, itu akan kelihatan. Apakah dengan dampak-dampak seperti itu bisa dikatakan suci? Lalu itu belum lagi persoalan lain. Bagaimana Anda memprosesnya untuk kanonisasi suci itu? Bagaimana? Apakah ada? Nah, ini sekedar lip service begini yang kadang-kadang menjadi vitamin yang berbahaya, bukan vitamin tapi yang bernama bersampul vitamin tapi isinya berbahaya. Akhirnya membodohi orang. Contoh, setelah terjadinya penafsiran yang dengan bebas, muncullah orang-orang mulai dengan kelompoknya menafsirkan sendiri dan seterusnya, bentuklah kelompok, maka yang kita kenal dalam masyarakat itu yang dengan pemberontakan petani itu sebenarnya kelompok Anabaptis yang diketuai oleh Munzer. Nah, yang diketuai oleh Munzer. Dan itu ketika terjadi perang petani itu, ya memang Munzer kalah. Munzer dihukum gantung waktu itu. Tetapi syukurlah Munzer waktu itu sebelum gantung dia kembali ke Katolik. Dia mengakui imannya sebelum dia mati, setiap kembali ke pangkuan Bunda Gereja yang kudus. Nah, masih banyak hal lain dari segi itu lebih kalau dibongkar terus ya maka
akan kelihatan semuanya. Jadi saya kira kalau misalnya teman-teman kita ketika menyangkut dengan ini harus memahami betul dirinya dan yang di luar, yang dia omong itu. Kalau tidak nanti blunder. Ya. Jadi istilahnya dalam hal ini ketika mereka mengatakan begitu, satu kata itu sangat luar biasa. Gereja, namanya gereja untuk Katolik atau Kristen Katolik, yang dulu hanya Kristen yang dikenal itu, Katolik saja itu tidak sama dengan istilah yang lain, karena itu memang akarnya sudah jelas, Alkitab. Itu. Jadi ketika dikatakan penyelewengan atau korup, rusak, ini terjadi pemahaman yang keliru. Ataukah karena seorang cendekiawan macam ini, seorang mungkin juga teolog, ini memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan makna. Bahkan termasuk fakta historis. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kritis. Nanti kalau di ini nanti ya kita mau secara kasar nanti begini. Nanti almarhum Martin Luther bangkit akan menyanggah dengan sejarahnya, dengan track recordnya. Untuk sementara begitu dulu Pak Regas. Terima kasih Pak RT. Oke, Pak Adios. Tadi kita sudah menyinggung bahwa Martin Luther itu salah satu penghina nama Yahweh, nama Yesus, orang-orang Yahudi yang disebut sebagai babi. Kemudian juga kita sampaikan bahwa ya pada diri sendiri Martin Luther itu tidak beres orangnya. Ya, tidak beres gitu ya. Dan buah dari ketidakberesan itu juga lah yang sekarang dinikmati. Termasuk kalau dapat disebut MEM ini teolog, ya mereka kebanyakan tidak jujur memang dengan sejarah. Jadi kalau tidak jujur, kalau mereka jujur Pak Adios, pasti mereka atau pengikut mereka ya pasti menjadi Katolik. Seorang kardinal berkata ya, dia dari Anglikan, lalu pindah menjadi Katolik, dia katakan, jika seandainya saja Protestan itu ya belajar soal sejarah dengan jujur, maka mereka semua akan menjadi Katolik.